Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizal Dwi Octavian, angkatan 15 kelompok 1 dari instansi Basarnas, unit kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Surabaya. Di video kali ini saya akan menguraikan apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah serangkaian proses pengelolaan ASN untuk mewujudkan ASN yang profesional dengan hasil kerja tinggi dan berlaku sesuai nilai dasar ASN, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN minimal terdiri atas 1. Perencanaan kebutuhan, 2. Pengadaan, 3. Penguatan budaya kerja dan citra institusi, 4. Pengelolaan kinerja, 5. Pengembangan talenta dan karir, 6. Pengembangan kompetensi, 7. Pemberian penghargaan dan pengakuan, dan yang ke-8 adalah pemberhentian. Sementara Smart ASN sendiri yaitu ASN yang memiliki kemampuan dan karakter meliputi integritas, profesional, hospitality, networking, entrepreneurship, berwawasan global, penguasaan IT, dan bahasa asing. Pegawai ASN sendiri terdiri atas PNS dan P3K. PNS atau pegawai negeri sipil adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah dan atau menduduki jabatan pemerintah. Jabatan manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi. Jabatan manajerial terdiri dari pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas. Sedangkan jabatan non-manajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai. Jabatan non-manajerial terdiri dari fungsional. Fungsional sendiri bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu. Sedangkan jabatan non-manajerial pelaksana adalah bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin sederhana. Jabatan fungsional terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, ahli. Ahli sendiri terbagi menjadi 4 kategori. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Kategori yang kedua adalah terampil. Terampil sendiri terbagi menjadi 4, yaitu pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Jenjang jabatan fungsional terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama adalah ahli. Ahli terbagi menjadi ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama. Yang kedua adalah terampil. Terampil terbagi menjadi pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Sedangkan rumpun jabatan pelaksana ada klerek. Yang pertama, penelaah teknis kebijakan. Yang kedua, pengolah data dan informasi. Yang ketiga, pengadministrasi perkantoran. Yang keempat, penata keprotokolan. Yang kelima, pengelola keprotokolan. Yang keenam, pengembang buku elektronik. Yang ketujuh, konselor, SDM, dan lain-lain. Yang kedua ada operator. Yang pertama, penata layanan operasional. Yang kedua, pengelola layanan operasional. Yang ketiga, operator layanan operasional. Yang keempat, pengelola umum operasional. Yang kelima, pengelola layanan kesehatan. Yang keenam, instruktur pencarian dan pertolongan. Yang ketujuh, pengelola pencarian dan pertolongan. Berikut adalah hak ASN. Yang pertama, penghasilan dan tunjangan, meliputi gaji pokok, tunjangan kinerja, tunjangan jabatan, dan lainnya. Yang kedua, cuti. Cuti terdiri dari cuti tahunan, cuti sakit, melahirkan, alasan penting, dan cuti di luar tanggungan. Yang ketiga, ada jaminan sosial. Jaminan sosial terdiri dari kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, hari tua atau pensiun. Yang keempat, pengembangan diri. Hak pengembangan diri terdiri dari diklat, pengembangan kompetensi, dan pengembangan diri promosi. Yang kelima, perlindungan hukum dan profesi. Perlindungan sendiri terdiri dari perlindungan saat menjalankan tugas dan bantuan hukum. Yang terakhir adalah fasilitas kerja.
yang meliputi sarana dan prasarana kerja. Literasi digital dan masyarakat digital. Literasi digital adalah sebuah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digitalisasi, termasuk alat-alat komunikasi yang modern atau jaringan internet dalam menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan informasi, membuat informasi, dan memanfaatkan secara bijak, cerdas, cermat, tepat, dan tentunya patuh hukum dan aturan dalam rangka membina komunikasi dan interaksi positif dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan literasi digital menjadi kata kunci dalam upaya membangun komunikasi di era digital. Konsep literasi digital dapat diartikan beragam, tetapi secara sederhana dapat dikatakan sebagai kemampuan yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk dapat hidup, belajar, kerja dalam masyarakat digital. Berikut ini 4 pilar literasi digital. Yang pertama, digital skill, memahami perangkat keras dan lunak. Yang kedua, digital culture, mampu membangun wawasan kebangsaan dalam berinteraksi di ruang digital. Yang ketiga, digital etik, yang menyesuaikan diri, berpikir rasional, dan mengutamakan netiquette. Yang keempat, digital safety, meningkatkan kesadaran perlindungan dan keamanan data pribadi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. We are family. Afiknam Jagat Samagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.